Semua di desa sini itu nggak merata. Kalau di desa saya lain, sepertinya di Sedayu itu merata. Di sebuah rumah sederhana, seorang lansia menghitung hari sambil menunggu bantuan sosial yang dijanjikan negara. Bagi mereka yang hidup di usia senja, tanpa penghasilan tetap, bansos bukan sekedar bantuan, melainkan penopang hidup. Namun, di balik berbagai progres bebas bansos lansia yang digulirkan pemerintah, muncul pertanyaan mendasar. Apakah bantuan ini sudah benar-benar merata dan efektif mengurangi kemiskinan? Untuk melihat bagaimana pengelolaan dan dampak bansos lansia di lapangan, kami langsung menuju ke narasumber pertama, yaitu Ibu Fatima berasal dari Gresik. Kami di sini sedang menuju ke narasumber pertama, asli warga dari Gresik, yaitu Ibu Fatima. Saya mau di sini menanyakan Bu terkait bansos. Apakah menurut Ibu penerimaan bansos lansia saat ini sudah merata di seluruh Indonesia, terutama di Gresik, dan apa tantangan utamanya? Tantangannya ibu di sini itu minta gini aja. Semua di desa sini itu nggak merata. Kalau di desa saya lain, sepertinya di Sedayu itu merata. Kalau di sini itu beda. Ada yang nggak dapat, ada yang dapat. Yang dilihat itu sepertinya apa ya? Nggak lihat memandang orangnya. Sekarang kan beda. Kalau di Sedayu itu dilihat umurnya yang dapat kasus ini. Apa 70 ke atas misalnya yang dibelanja. Makasih. Secara konsep, pemerintah sudah berupaya meratakan bansos melalui sistem pendataan nasional. Namun, di lapangan pemerintahan itu belum sepenuhnya tercapai. Masih ada lansia yang belum layak, yang belum dan menerima tetapi masih belum terdata, terutama di daerah terpencil atau yang memiliki keterbatasan administrasi. Tantangan terbesarnya ada pada akurasi data, dan koordinasi antara pemerintahan pusat dan daerah. Saya di sini Alisa Putra dan teman saya Mas Ablana akan menuju kepada narasumber kedua, yaitu Ibu Siti dari Gresik. Baik, sebelumnya Ibu Siti terima kasih sudah berkenan untuk memberikan pertanyaan terhadap kami, dan kami akan mengaitkan pertanyaan kepada Ibu Siti, yaitu jika Ibu Siti melihat tujuannya bansos, apakah bansos lansia ini efektif untuk mengatasi kemiskinan? Silakan Ibu. Banyak tidak efektif karena belum merata. Bansos lansia cukup efektif untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dalam jangka pendek seperti pangan dan kesehatan. Namun, untuk mengatasi kemiskinan secara menyeluruh, bansos tidak berdiri sendiri. Perlu dukungan kebijakan lain seperti layanan kesehatan berkelanjutan, pendampingan sosial, dan akses bantuan non-tunai agar lansia benar-benar sejahtera. Artinya, bantuan tidak hanya soal jumlah, tetapi juga tentang keberlanjutan. Untuk selanjutnya, pertanyaan ketiga, silakan Mas Ablana. Bagaimana pandangan Ibu terhadap program bansos lansia, dan apa yang perlu diperbaiki ke depannya? Ya diratakan itu aja. Kan di sini belum merata ya.
Di dekat kami berapa? Program bansos lansia sangat penting dan perlu dipertahankan, namun evaluasi hanya harus diteruskan dilakukan, perbaikan data, pengawasan, distribusi, serta melibatkan masyarakat dan pemerintahan daerah. Sangat diperlukan dengan manajemen yang lebih baik. Bansos tidak hanya menjadi bantuan sementara, tetapi benar-benar memberi rasa aman bagi lansia. Terima kasih. Bansos lansia bukan sekadar angka dalam laporan anggaran, tetapi menyangkut kehidupan mereka yang berbeda di usia paling rentan. Pemerataan, aktivitas, dan pengelola yang tepat menjadi kunci agar bantuan benar-benar sampai pada yang membutuhkan. Saya Andar Saputra dan teman saya Adlana Al-Mubarok. Kami dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sunan Gresik, kokoh melesat mendunia.